yaitu wawancara, saya dan rekan tim saya membuat lembar kerja mahasiswa yang Ethnoscience SDGs tahap eksplorasi lapangan. Di sini kami telah menyiapkan 9 pertanyaan. Di antaranya yaitu apa arti tradisi larung saji bagi masyarakat, kemudian nilai budaya, kemudian perbedaan cara pelaksanaan, kemudian tahapan atau ritual utama, kemudian ritual khusus, kemudian cara menentukan waktu, kemudian bagaimana tradisi larung saji berpengaruh pada kondisi alam, kemudian upaya menjaga kebersihan lingkungan, serta bahan utama dalam sesaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandariska Cipta Fauzia dari kelas PIC 23 dengan akhiran NIM 070. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara tradisi larung saji di Pantai Kenjeran, Surabaya. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu siapa? Ibu Sulis. Ibu Sulis ini adalah sebagai narasumber pada wawancara kali ini. Sebelum itu, untuk alamat tinggalnya sendiri gimana dan kegiatan sehari-harinya apa gitu? Untuk tempat tinggalnya di Kejawan Lor, Gang 5B nomor 36. Di sini posisinya di warung. Kalau kegiatan sehari-harinya di ibu rumah tangga, kalau sama jualan. Mungkin langsung saja ke pertanyaan Iya. Ibu. Apakah di Pantai Kenjeran ini terdapat tradisi larung sesaji untuk mensyukuri hasil tangkapan ikan? Ada. Lalu menurut Ibu sendiri, apa arti dari larung sesaji ini? Biasanya itu untuk mensyukuri kan biasanya dilakukan untuk satu suro. Nah, biasanya mensyukuri habis itu loh, keluarnya ikan, panen ikan selama setahun. Jadi kita mensyukuri dengan larung sesaji di malam satu suro itu di tengah laut, tepatnya di Gunung Pasir, biasanya seperti itu. Soalnya kan kalau tradisinya kalau nggak dipetik, namanya kan petik laut, kalau nggak dikasih larungan, nggak dikasih saji, habis itu ikannya nggak keluar. Makanya mensyukuri ikan yang keluar itu kita gantiin dengan larung sesaji itu tadi. Lalu menurut Ibu, nilai-nilai budaya apa saja yang terkandung dalam larung sesaji? Biasanya itu kayak mistik juga sih, kan katanya kalau udah dilarung itu katanya tenggelam terus hilang, katanya biasanya kan pakai kepalanya kerbau gitu. Kalau budayanya seperti apa ya, emang udah turun temurun lah, udah jadi adat istiadat di sini. Kalau setiap satu suro kita harus petik laut, namanya di sini petik laut, untuk mensyukuri selama 1 tahun kita diberi ikan itu. Lalu apakah ada perbedaan dari cara larung sesaji ini dari lingkungan sini dengan daerah lainnya? Kalau lingkungan sini kan terhitung lautnya agak tenang ya Mbak ya. Jadi kita biasanya itu pakai kapal, pakai perahu kecil-kecil berapa ke laut kita dilarung. Tapi kalau untuk yang ombaknya yang terlalu besar itu nggak bisa kita naik perahu. Biasanya diarak keliling pesisir gitu, terus habis itu orangnya ke pantai turun tapi nggak naik perahu, langsung didorong gitu aja. Kalau untuk yang ombak-ombak besar ini kan berhubung ombaknya kecil di Pantai Kenjeran, jadi bisalah kita naik perahu langsung ke tengah. Kalau yang ombak besar nggak bisa kita naik perahu, biasanya didorong langsung dia ke laut sendiri sesajennya itu tadi. Izin bertanya Ibu, biasanya kan kalau acara larung sesaji itu ada urutan atau tahapan-tahapannya. Nah dari awal tuh ngapain, terus dilanjutin sama kegiatan apa gitu? Kalau di sini biasanya itu diadakan rapat dulu untuk petua-petuanya. Untuk harinya sudah dipastikan biasanya satu surah saja. Untuk perlengkapan aja biasanya kita rapat, terus yang dibutuhkan itu apa aja. Habis itu dibagilah, ini yang bagian persiapan sajen, ini buat persiapan kepalanya, biasanya seperti itu. Jadi kalau untuk hari H itu udah jadi satu sajennya, soalnya sajennya juga warnanya banyak sekali, jadi kalau untuk 1-2 orang itu nggak bisa, jadi kita bikin kelompok untuk menyiapkan itu tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum larung sesaji dimulai itu apa ada acara khusus? Ada acara sebelum sajennya dinaikkan ke dalam perahu itu kita bikin doa bersama istighosah kayak gitu. Habis doa baru kita angkat ke dalam perahu, kita di tengah laut pun nanti waktu larungnya itu juga ada bacaan-bacaan doa seperti itu. Itu pertanyaan terakhir soal waktunya nih Bu, gimana cara nentuin
kapan larung sesaji itu dilakukan. Ya kan kalau menurut kepercayaan itu kan satu suro itu Mbak. Kalau menurut kepercayaan orang sini ya satu suro itu. Jadi misalnya besok udah 1 Muharram gitu ya, berarti hari ini. Pokoknya jangan sampai melebihi 1 Muharram itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin menurut Ibu bagaimana tradisi larung sesaji ini berpengaruh pada kondisi alam di sekitar kita? Kalau pengaruh sih nggak ada ya Mbak ya, soalnya apa? Itu kayak udah adat istiadat, udah turun temurun dan kayaknya emang harus dilakukan tiap tahunnya. Jadi untuk ke lingkungan sih juga nggak ada pengaruhnya juga, soalnya kan kita nggak melibatkan bahan-bahan yang bahaya juga, semuanya alami kok. Baik, untuk selanjutnya, apakah acara ini berkaitan dengan upaya menjaga kebersihan lingkungan? Kalau upaya pembersihan lingkungan sih nggak ada, cuma apa ya, nggak ada kaitannya untuk pembersihan lingkungan, nggak ada, cuma itu ya tradisi aja gitu aja. Selanjutnya, apa bahan utama dalam sesaji ini dan apa ada upaya untuk memastikan bahan tersebut ramah lingkungan? Kalau ramah lingkungan sudah dipastikan ramah lingkungan karena yang digunakan semua itu dari bahan alami, nggak ada bahan dari pabrik atau apa, semuanya kita ambil dari alam, kayak pelepah pisang, kayak kelapa, kayak bunga, itu pun kalau di laut kan juga nanti hancur sendiri, juga nggak ada bahan dari pabrik, nggak ada bahan plastik gitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja Ibu pertanyaannya dari kita, mungkin kurang lebihnya terima kasih. Wawancara, saya dan rekan tim saya menyusun PPT tradisi larung saji di Pantai Kenjeran, Surabaya. Nah, di sini dijelaskan arti tradisi larung sesaji, nilai budaya pada larung sesaji, perbedaan cara dengan daerah lain, tahapan dilaksanakan larung sesaji, acara khusus sebelum larung sesaji dihanyutkan, waktu pelaksanaan larung sesaji, pengaruh terhadap lingkungan sekitar, kaitan upaya menjaga kebersihan lingkungan, serta bahan ramah lingkungan. Selain itu, dalam PPT ini juga disajikan transformasi sains masyarakat ke transformasi sains ilmiah. Setelah kami telaah, didapatkan hasil transformasi sains masyarakat yang pertama adalah tradisi dilaksanakan setiap malam 1 suro karena diyakini mendatangkan keberkahan dan keselamatan. Nah, untuk transformasi sains ilmiahnya sendiri yaitu dalam sains bulan berpengaruh terhadap pasang surut air laut melalui gaya gravitasi yang juga penting bagi nelayan. Ini menunjukkan pemanfaatan ilmu astronomi secara tradisional. Selanjutnya terdapat hanyutan sesaji ke laut dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada penguasa laut agar diberi kelancaran rezeki. Nah, ini transformasi sains ilmiahnya itu sesaji bisa tenggelam, mengapung, atau terbawa arus karena adanya gaya gravitasi. Bumi menarik semua benda ke bawah ke pusat bumi. Nah, sesaji tidak bisa melayang di udara begitu saja. Sesaji akan jatuh dan bergerak karena pengaruh gravitasi dan sifat fisiknya, meliputi massa, bentuk, dan kerapatan. Nah, untuk transformasi sains selanjutnya yaitu bahan utama dalam pembuatan sesaji. Nah, dalam transformasi sains ilmiahnya sendiri, bahan alami seperti daun dan pelepah pisang termasuk biodegradable, yaitu mudah terurai oleh mikroorganisme. Transformasi sains masyarakat selanjutnya yaitu sesaji harus terdiri dari benda tertentu seperti bunga, melati, kemenyan, dan kepala kerbau. Sains ilmiahnya yaitu benda ini memiliki nilai simbolik dan aromatik. Misalnya kemenyan menghasilkan asap secara ilmiah memiliki senyawa volatil yang dapat mengusir serangga, sementara bunga melati dan kepala kerbau memiliki makna budaya dan estetika yang memperkuat kohesi sosial. Tim saya membuat lembar kerja mahasiswa, yaitu eksplorasi hukum Archimedes melalui tradisi larung sesaji di Pantai Kenjeran, Surabaya. Untuk judulnya sendiri, yaitu eksplorasi hukum Archimedes melalui tradisi larung saji di Pantai Kenjeran, Surabaya, rumusan masalah bagaimana pengaruh massa beban terhadap besar gaya apung yang dihasilkan. Tujuannya untuk mengidentifikasi pengaruh massa beban terhadap besar gaya apung yang dihasilkan. Kemudian di sini disajikan kajian literatur. Untuk hipotesis sendiri yang kami buat yaitu semakin besar massa beban, maka semakin besar gaya apung yang diperlukan agar benda tetap mengapung. Untuk variabelnya sendiri yaitu variabel manipulasinya menggunakan
massa beban 4,42 gram dan 58,30 gram. Untuk volume airnya sendiri pada variabel kontrol yaitu 1000 ml. Variabel kontrol selanjutnya adalah gaya gravitasi 9,8 Newton, massa jenis zat cair 1000 kg meter kubik, dan bentuk beban yang digunakan adalah berbentuk kubus. Untuk variabel responnya sendiri adalah gaya angkat dan berat benda. Kemudian terdapat alat dan bahan, kemudian prosedur kerja, tabel hasil eksperimen, analisis, dan pembahasan. Lakukan kegiatan praktikum, kemudian saya dan rekan tim saya mengisi lembar kerja mahasiswa Etno SSI berbantuan VR eksperimen. Nah, yang saya dan rekan saya tuliskan di sini yaitu meliputi rumusan masalah, hipotesis, kemudian variabel, alat dan bahan, prosedur eksperimen, desain penyajian data, serta hasil eksperimen yang telah kita lakukan saat praktikum. Di antaranya, jenis benda kubus kayu dengan massa 0,004 kg dengan volume benda 8 meter kubik dengan volume tercelup 0,000004 dengan berat 0,04 Newton dengan gaya angkat 0,04. Keterangan melayang. Kubus besi 0,058 kg massanya dengan volume berat 6,859 meter kubik. Kemudian volume tercelupnya 0,000006 meter kubik. Untuk beratnya 0,57 Newton dan untuk gaya angkatnya yaitu 0,05. Keterangannya tenggelam. Selanjutnya di sini saya dan rekan tim saya juga tuliskan aktivitas, analisis, dan simpulan. Nah, di sini analisis dan kesimpulannya sendiri yaitu eksperimen membuktikan bahwa kubus kayu mampu melayang karena gaya apung 0,04 Newton sama dengan berat benda yang dihasilkan 0,04 Newton. Sedangkan kubus besi tenggelam karena gaya apung 0,05 Newton jauh lebih kecil dibanding gaya beratnya 0,057 Newton. Hal ini sesuai dengan hukum Archimedes yang menyatakan bahwa gaya apung tergantung pada volume zat cair yang dipindahkan. Etno SSI dalam tradisi larung saji masyarakat biasanya memilih benda saji dari bahan ringan seperti kayu atau anyaman agar bisa terapung di laut dan tidak tenggelam. Tanpa disadari, ini menerapkan prinsip gaya apung agar saji tidak tenggelam. Kaitan dengan sains ilmiahnya dengan mengukur massa dan volume benda dapat menghitung berat dan gaya apung. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan ilmiah mampu menjelaskan fenomena tradisional dengan lebih akurat. Dari sisi SDGs mendukung SDGs 14 Life Below Water, SDGs 4 Quality Education, SDGs 12 Responsible Consumption and Production, SDGs 13 Climate Action, SDGs 11 Sustainable Cities and Communities. Kemudian di sini terdapat daftar referensi. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu pada benda yang ringan seperti kubus kayu, gaya apung mampu menahan berat benda sehingga kubus melayang di air. Namun, pada kubus besi yang massanya lebih besar, gaya apung tidak cukup besar sehingga benda tenggelam. Hal ini menunjukkan bahwa besar gaya apung berpengaruh terhadap kemampuan benda. Nah, selanjutnya di sini terdapat aktivitas rekomendasi. Untuk aktivitas rekomendasinya sendiri yaitu kami memberikan rekomendasi dari hasil praktikum pengaruh massa dan volume pada benda yang mengapung, yaitu membuat poster edukatif yang dapat dibuat untuk menjelaskan bagaimana massa dan volume benda mempengaruhi gaya apung sesuai hukum Archimedes. Informasi ini dikaitkan dengan tradisi larung sesaji, di mana masyarakat menggunakan berbagai wadah untuk menghanyutkan saji. Poster ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar bahwa saji yang tenggelam sesuai dengan prinsip hukum Archimedes.